Sudahkah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penembus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasanya. Shalom Bapak Ibu, Jemaat dan simpatisan GKI Surya Utama yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam seri Doa Pentakosta. Hari ini kita mau belajar memperbaharui karakter kita melalui tata nilai kepedulian. Bagaimana kita mengasah rasa peduli sehingga menghadirkan sukacita di dalam kehidupan kita dan bagi sesama. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami hendak belajar mengenai cara hidup, bagaimana kami boleh menjadi orang yang makin peduli kepada sesama kami, sehingga orang-orang di sekitar kami boleh merasakan sukacita melalui kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh memberikan Roh-Mu yang kudus dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh memahami serta mengerti apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Akan saya bacakan bagi kita semua. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia
menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah mengasah kepedulian menghadirkan sukacita. Sebelumnya saya ingin sedikit berbagi cerita. Beberapa minggu yang lalu, malam hari saya pergi ke pos 1 untuk ngobrol sama satpam. Tidak lama ketika kami sedang mengobrol, ada seseorang yang datang dengan tergesa-gesa dengan muka yang panik. Ia datang menghampiri kami memasuki area gereja. Nah, Bapak Ibu, dia bertanya, katanya, "Pak, boleh nggak saya istirahat di sini? Saya mau tidur, Pak, saya capek." Kami yang pada saat itu kaget ketika orang itu datang bertanya, "Loh, Bapak ini kenapa? Bapak ini kenapa panik, tergesa-gesa? Kenapa, Pak?" Dia mengatakan bahwa, "Iya, Pak, saya kabur dari rumah." "Loh, kenapa, Pak?" Saya bertanya, "Kenapa Bapak kabur?" "Iya, Pak, saya ini jemaat HKBP di sini," katanya. Tanpa menjawab pertanyaan kami, ia mengatakan bahwa saya ini jemaat HKBP. Kemudian kami kembali bertanya, "Iya, Pak, kenapa Bapak kabur dari rumah?" Kemudian ia mengatakan, "Ini, Pak, KTP saya, Pak. Bapak pegang aja, boleh nggak saya istirahat di sini?" Dia tidak menjawab pertanyaan kami. Kemudian kami kembali bertanya lagi, "Iya, Pak, iya. Tenang, Pak, tenang. Kenapa Bapak kabur dari rumah?" Kami bertanya karena kami takut akan sesuatu hal yang buruk terjadi pada kami, begitu kan. Apakah orang ini ada niat jahat atau tidak gitu. Tapi Bapak itu tidak menjawab pertanyaan kami. Ia mengatakan, "Wah, nggak boleh ya, Pak. Ya udah, Pak, kalau gitu saya pamit aja," gitu. Akhirnya orang itu memutuskan untuk pergi. Nah, Bapak Ibu, tidak lama dari kejadian itu terjadi, saya merenungkan apa yang saya lakukan pada saat itu. Saya merenungkan kenapa pada saat itu saya tidak langsung memberikan mengatakan, "Iya, Pak, boleh, silakan duduk dulu." Kenapa saya mempertanyakan apa tujuan Bapak itu, apa yang menjadi alasan Bapak itu kabur dari rumah. Nah, Bapak Ibu, pada akhirnya saya menyadari bahwa pada saat itu saya dipenuhi oleh rasa takut. Saya dipenuhi oleh rasa curiga sehingga saya tidak menolong Bapak itu. Dan bukankah ini yang sering kita rasakan ketika kita mau menolong orang lain, ketika kita melihat orang lain yang sedang kesulitan? Kita dipenuhi oleh rasa takut, kita dipenuhi oleh rasa curiga. Kita mempertanyakan apakah orang ini adalah orang yang baik. Apakah orang ini ada niat nipu kita. Nah, Bapak Ibu, itulah yang terjadi dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Seorang Samaria yang baik hati. Seringkali justru ketika kita ingin menolong orang lain, kita merasa takut. Kita merasa bahwa diri kita rentan ketika menolong orang lain. Atau mungkin kita merasa bahwa kita tidak mampu menolong orang lain. Nah, untuk itu mari kita belajar dari seorang Samaria yang murah hati dari pembacaan kita hari ini. Dikatakan pada saat itu, suatu hari ada seorang ahli Taurat yang mencoba Yesus. Ia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Kata orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus, "Benar,
Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kemudian Yesus memberikan sebuah perumpamaan mengenai seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko dan ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun. Tidak hanya dirampas, tidak hanya dirampok Bapak Ibu, tetapi seseorang ini dipukul dan dibiarkan setengah mati. Yesus mengatakan bahwa ada seorang imam yang turun ke jalan itu namun tidak melakukan apa-apa. Ia melewati orang itu dari seberang jalan. Kemudian ada seorang Lewi yang datang ke tempat itu. Akan tetapi ia juga melewatinya dari seberang jalan. Nah, seperti yang kita tahu Bapak Ibu, seorang imam itu adalah orang yang dianggap sebagai orang yang baik, orang yang mengenal akan kasih dan ajaran Tuhan. Akan tetapi imam itu melewati orang yang sedang terluka itu, orang yang diserang oleh para penyamun. Kita juga tahu bahwa orang Lewi adalah suku-suku Lewi adalah orang-orang yang dipilih sebagai pekerja-pekerja bait Allah. Namun orang Lewi itu juga melewati seseorang yang sudah tergeletak jatuh itu tanpa menolongnya. Kemudian Yesus mengatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Orang Samaria itu membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, lalu membawanya ke tempat penginapan. Nah Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir, bukankah seorang Samaria itu memiliki kepentingannya sendiri, memiliki tujuan dari perjalanannya itu sendiri? Akan tetapi kenapa ketika ia melihat seseorang yang tergeletak jatuh, ia langsung menolongnya? Ia tidak memikirkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya pada saat itu. Ia langsung segera menolong orang itu, memberikan pertolongan pertama, lalu membawanya kepada penginapan. Nah Bapak Ibu, kalau saya merefleksikan seorang Samaria ini dengan apa yang terjadi pada saya beberapa waktu yang lalu, saya merasa bahwa saya kurang memiliki kepedulian kepada sesama. Dan teks kita pada hari ini hendak mengingatkan kita kembali bahwa jangan kita hanya mengasah kewaspadaan kita saja, kita mengasah kecurigaan kita saja, tanpa kita mengasah kepedulian kita kepada sesama. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih kita mengasah kepedulian kita ini? Bagaimana kita dapat peduli kepada orang-orang tanpa kita menaruh curiga kepada mereka? Bagaimana kita peduli kepada seseorang di tengah-tengah dunia yang penuh akan tipu daya? Di tengah-tengah dunia yang begitu keras. Saya menuliskan ada 3 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu menyadari kebaikan Allah serta pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Mengapa menjadi penting bahwa kita harus terlebih dahulu menyadari kebaikan Allah? Saya tidak mengatakan merasakan, tapi menyadari Bapak Ibu. Karena sesungguhnya Allah telah begitu banyak memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kitanya saja yang belum menyadari hal itu. Sehingga kita merasa bahwa diri kita masih belum cukup. Kita selalu merasa belum cukup, kita belum puas dalam kehidupan kita. Karena kita tidak menyadari bagaimana besarnya kebaikan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana Allah menolong kita ketika kita dalam kesulitan. Dan yang kedua Bapak Ibu adalah menyerahkan hidup kita kepada Allah. Artinya apa? Kita menyerahkan pergumulan kita menyerahkan ketakutan kita, dan kita menyerahkan harapan kita kepada Allah. Sehingga kita tidak merasa tidak puas, sehingga kita selalu merasa diri kita cukup. Dan sehingga kita merasa bahwa kita tidak lagi takut dalam menjalani hidup kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah kita perlu mengasihi diri kita sendiri.
Benar yang dikatakan oleh ahli Taurat. Kita perlu mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanpa kita mengasihi diri kita sendiri, kita akan terus membebani diri kita. Kita akan terus merasa ketakutan. Kita akan terus merasa ketidakpuasan dalam hidup kita. Sehingga kita akan menjadi sulit menolong dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita perlu terlebih dahulu menyalakan lilin kita untuk dapat menyalakan lilin orang lain. Sehingga kita menjadi perlu mengasihi diri kita sendiri agar orang lain juga merasakan kasih Allah. Nah Bapak Ibu, seringkali kita justru terjebak. Kita terjebak akan mengasihi diri kita sendiri. Kita merasa bahwa diri kita belum memiliki apa-apa. Kita merasa bahwa kita belum mampu menolong orang lain. Untuk itulah menjadi penting bahwa kita menyadari kebaikan Allah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita mengasah kepedulian kita dengan 3 cara ini. Kita menyadari kebaikan Allah, kita menyadari pertolongan Allah, kita menyerahkan diri kita, pergumulan kita, harapan kita kepada Allah, dan kita mengasihi sesama supaya kita boleh menjadi pembawa damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syafaat kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk terus mengasah rasa peduli kami, agar kami boleh menjadi sumber berkat dan sumber sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami, negara Republik Indonesia, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah krisis yang terjadi ya Tuhan. Kiranya Engkau mau terus menolong para pemimpin negara kami, berikan mereka kebijaksanaan dalam mengatur, dalam membuat kebijakan-kebijakan ya Tuhan. Agar kami, masyarakat, semuanya ya Tuhan boleh merasakan sukacita di tengah-tengah negara ini. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau mau terus memberkati gereja-gereja-Mu agar mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang di mana mereka berada. Kami berdoa bagi pelayan-pelayan-Mu di GKI Surya Utama ya Tuhan, baik majelis, pengurus komisi, pendeta, dan juga jemaat-jemaat-Mu. Kiranya Engkau mau terus memberkati mereka dalam setiap pelayanan dan kehidupan mereka, serta memberikan mereka semangat untuk terus melayani, agar mereka juga dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Kami berdoa bagi umat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, mereka yang dalam pencarian pekerjaan, mencari pasangan hidup, mereka yang menanti keturunan ya Tuhan, mereka yang sedang berduka. Kiranya Engkau mau terus menolong dan menemani mereka dalam pencarian dan penantian mereka. Kiranya Engkau mau menjadi sumber sukacita di tengah-tengah kedukaan yang mereka rasakan. Kami berdoa juga bagi para tenaga medis, Engkau mau terus menjaga dan melindungi mereka dalam melaksanakan tugas dan pelayanan mereka. Terlebih ya Tuhan di masa-masa pandemi ini, di mana mulai banyak penyakit-penyakit baru yang tidak kami kenal ya Tuhan. Kiranya Engkau mau terus menolong kami. Masih banyak doa yang ingin kami sampaikan kepadamu, kan tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau telah mencukupkan kami dan menolong kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, di dalam Kristus Yesus Sang Sumber Pengharapan kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, oh Tuhanku, berikan padamu ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua dosaku, jadikan hanya Tuhan ku milikmu tetap. Makin seru
Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, oh Tuhan, ku berikan padamu, ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua dosaku, jadikan banyak Tuhan, ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, oh Tuhan, ku berikan padamu, ya hidup penuh dan hatiku senang. Ya hapuskan semua